Sharing ke-32 dengan tema hanya yang terpleset yang ada solusinya. Bagian ke-1. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Di video yang lalu, yang ke-31, telah kita bahas ada 6 acuan hidup setelah selamat. Matius 5, 21 sampai 48. Bah yakin kita sekalian bertekad untuk hidup dengan mematuhi semuanya itu atas dasar sadar bahwa kita orang yang sudah selamat. Di samping karena memang ada sanksinya, batal selamat. Namun acap kali kita terpleset melanggarnya. Untung Tuhan Yesus telah memberi jalan keluar jika kita terpleset berbuat dosa melanggarnya. Kita bisa datang kepada beliau selaku imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Mari kita mulai dengan acuan hidup baru yang ke-1. Matius 5 ayat 22. Barang siapa marah plus maki-maki harus diserahkan ke neraka. Solusinya, jika terpleset, di samping kita datang kepada Tuhan Yesus selaku imam besar menyelesaikan dosa kita, kita juga segera pergi berdamai kepada orang yang sakit hati, yang kita maki-maki tadi. Matius 5:23, saya menyesal. Seharusnya saya tidak marah dan maki-maki Anda. Saya minta maaf. Saya janji tidak melakukannya lagi. Lukas 17 ayat 4. Nah, keselamatan kita dipulihkan. Buktinya di ayat 24. Setelah berdamai, kembalilah mempersembahkan persembahan itu. Artinya kita dikenal kembali datang kepada Allah. Selamat lagi kita. Acuan hidup kedua. Matius 5:28. Bagi pria dan wanita berlaku jangan ingin berbuat zina saat melihat lawan jenis. Kita sering lebih mudah memilih menuruti mata kita. Itu salahnya. Jalan keluarnya cungkil mata jasmani kita. Tanda kutip, kita buka mata rohani kita. Lalu melihat Pak Yesus tersiksa di atas kayu salib. Menumpahkan darahnya yang kudus agar kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Matius 26:28. Acuan hidup baru yang ketiga. Matius 5:32. Jangan bercerai kecuali karena zina. Tidak ada orang terpeleset melakukan dosa bercerai. Tidak ada. Pasti setelah bertengkar karena suatu masalah, lalu orang dengan sengaja memutuskan bercerai. Tuhan Yesus tidak memberi solusi atas masalah dosa bercerai. Kalau begitu, aku berselingkuh saja agar dimungkinkan bercerai. Jika bertekad demikian, maka suami atau istri itu berencana melakukan dosa sengaja. Ibrani 6 ayat 26. Darah Yesus tidak berkuasa menghapus dosa sengaja itu. Tidak ada solusi untuk perceraian. Yang ada hanyalah usaha mencegah terjadinya perceraian. Hendaknya kita selalu mengingat bahwa kita sekarang pilih Allah. Bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli oleh Allah. Bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 14. Kita putuskan untuk menuruti kehendak Allah. Tidak bercerai, kecuali karena ada perzinahan. Telah kita bahas 6 acuan hidup baru, yaitu yang ke-1, kedua, dan ketiga. Masih ada 3 lagi, yaitu yang ke-4, ke-5, dan ke-6 yang akan kita lanjutkan
membahasnya di video yang ke-33. Insya Allah bisa ditonton besok 5-6 menit saja. Sampai di sini dulu. Mbah Bagio bahagia, mohon undur diri. Sekarang Mbah mohonkan berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian serta keluarga, kiranya dicurahkan berkat dari sorga, berkat jasmani dan rohani, serta ekonomi berkecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka dan diberkati oleh video ini, berilah jempol yang ke atas. Tekanlah like. Jika ingin menolong saudara-saudara atau teman-teman atau keluarga, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika berkenan, berilah komentar yang dahsyat, koreksi atau apresiasi kepada Mbah. Mbah ucap terima kasih. Shalom.